Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, boleh ditutup. Saya pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang sholat al-masnunah, sholat yang disunahkan. Banyak sekali disebutkan ada sholat tahajud, sholat witir, wa ma ghairuha minas sholawat. Sekarang kita akan mulai untuk sholatul jamaah. Sholatul jamaah sudah dibaca Ustaz Alang. Faslun. Faslun. Al-jama'atu fil maktubatil mu'addati lil ahrar rijal al-muqimin fardu kifayah bahaythu yadharu biha syi'ar wa fi tarawih wa witri Ramadan ba'daha sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-jama'atu fil maktubati lil ahrarir rijali muqimin al-muqimin fardu kifayah. Jamaah. Pertama dimulai dengan kata-kata jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah di dalam fikih adalah irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam, atau sholatil imam bi sholatil makmum. Dua-duanya harus ada irtibat. Bila-bila kita hanya melihat hanya makmum yang murtabit dengan imam, tapi imam tidak ingin apa? Murtabit dengan makmum. Kadang-kala kita lihat ada alang sholat, kemudian datanglah fatih untuk sholat di belakangnya. Fatih mengikatkan sholatnya dia dengan sholat alang tanpa sepengetahuan alang. Itu tidak apa-apa. Anda mendapat pahala jamaah, tapi alang tidak mendapat pahala jamaah. Karena itu yang namanya jamaah itu cukup di sini. Cukup di sini adalah irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Cukup. Karena ahkamul jamaah akan yata'allaq bihada. Berbeza dengan irtibatnya sholatil imam dengan sholatnya makmum. Karena kadangkala Anda menjadi imam itu maknanya Anda ingin perbuatan Anda diikuti. Masalahnya apakah orang yang Anda jadikan makmum nah ikut. Berbeza dengan makmum. Makmum ketika menjadikan seseorang itu imam, maknanya dia sudah komitmen untuk menjadikan orang itu imamnya, maknanya dia kena mengikuti. Walaupun Anda tidak ingin menjadi imam, tidak ada urusan. Waduh Ustaz Alang ya. Dibilang al-irtibat al-hasil bainal imami wal makmum dibilang. Akan tapi wallahu a'lam lebih spesifiknya bukan bainal imam wal makmum, tapi bainal makmum wal imam. Jadi dari satu pihak, wallahu a'lam, dia dari satu pihak, bukan dari kedua belah pihak. Karena ada beberapa surah orang itu menjadi imam tanpa dia tahu dia itu imam. Akan tetapi tetap dikatakan jamaah. Karena yang wajib itu mutaba'atul imam, mutaba'atul makmum al-imamah, bukan mutaba'atul imam al-makmum, bukan itu yang wajib. Karena itu dari satu pihak jamaah itu hasilah. Wallahu a'lam. Al-jamaah fil maktubah. Dan jamaah itu ketika kita mengatakan jamaah, yang mana jamaah itu pahalanya 27 kali lipat, maka dia itu hanya terjadi di dalam maktubah. Apa itu maktubah? Sholawatul khomas. Selain sholawatul khomas, hukumnya berbeza-beza. Di dalam sholat Jumat bukan fardu kifayah, khusus untuk sholawatul khomas, jamaah ini hukumnya fardu kifayah.
Banyak orang mengatakan sholawatul jamaah itu hukumnya apa? Sunnah, bukan salah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ahlan wa sahlan Ustaz Syafiq, sehat? Sila. Di dalam sholawatil khamis hukumnya apa? Fardu kifayah. Di dalam sholat Jumat hukumnya fardu ain. Di dalam sholat yang disunnahkan di dalamnya jamaah sunnah, seperti sholat taraweh. Anda boleh sholat sendiri, tapi disunnahkan jamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, jamaah di sana hukumnya sunnah. Bila-bila jamaah ini hukumnya mubahah, maknanya Anda kena jamaah tak apa-apa, tak jamaah pun tak apa-apa. Apa contohnya? Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Contohnya witir di selain Ramadan. Jamaah sholat duha, ayo kita sholat duha berjamaah, macam di surau apa itu? Surau di Negeri 9. Saya setiap kesana sebulan sekali, pasti disuruh sholat duha berjamaah. Surau Al-Islah. Surau Al-Islah pasti disuruh sholat duha berjamaah. Hukumnya sholat duha berjamaah itu adalah mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk mengajari jamaah surau, sunnah, bukan sunnah jamaahnya, sunnah mengajarinya. So, tengok. Karena mengajari tidak harus dengan sholat berjamaah. Anda boleh dengan cakap, tapi juga bisa dengan langsung praktikal, yaitu dengan cara sholat. Tapi sholat berjamaahnya tidak mendapat 27 kali, paham? Wadah kan? Jadi kadang-kala sholat hajat berjamaah. Saya tengok sering di Malaysia macam itu. Iya kan? Sholat hajat mubahah. Tapi kalau ada niat lain, Habib, kalau tak sholat berjamaah mereka tak ada yang nak sholat. Oke lah berjamaah tak apa-apa. Jamaahnya mubah. Tapi untuk membawa semua mereka sholat berjamaah, dari perspektif itu hukumnya sunnah. Bila-bila sholat jamaah ini hukumnya makruh. Bila hukumnya makruh? Kalau berbeza sholat, satunya duhur, satunya asar. Oh ini duhur kodoan, imamnya asar, kan? Satunya duha, satunya duhur. Duhur kodoan ya. Ada orang sholat duha, dia ternyata belum sholat subuh. Imamnya duha, makmumnya subuh. Makruhah. Ketika makruhah, maknanya dia tidak mendapat pahala jamaah. Hati-hati ya. Ada makruhah min haitsul jamaah. Makruhah min haitsul jamaah, sholatnya sah, tapi tidak mendapat pahala jamaah. Kenapa? Karena ada khilaf fi sihhatiha. Ada khilaf fi sihhatiha. Ada yang mengatakan sholat dengan berbeza, sholat berjamaah dengan berbeza sholat hukumnya tidak sah. Karena tidak sah itu maka hukumnya makruh. Makruh bukan makruh sholatnya, tapi makruh jamaahnya. Sholatnya sah tapi jamaahnya makruha. Ketika jamaah ini makruha, maka hukumnya sama seperti infiradi. Indah Ibn Hajar al-infirad afdol. Kenapa? Karena infirad tidak ada khilaf fi sihhatiha. Jamaah ini ada khilaf fi sihhatiha. Wadah Ustaz Syafiq. Jadi jamaah itu untuk sahnya jamaah tidak disyaratkan sama sholat, tapi sama gerakan. Tapi sama gerakannya sama, jamaahnya sah. Duhur dan duha, gerakannya sama kan? Kalau gerakannya tidak sama, maka sholatnya dan jamaahnya tidak sah. Contohnya apa? Duhur dan sholat jenazah. Bisa kan? Sholat jenazah tidak ada rukuk sujudnya, duhur ada rukuk sujudnya. Selama ikhtilafun nadm ada, berbeza nadmu sholatain, jamaah tidak sah. Otomatis kalau jamaah tidak sah, dalam masalah ini sholatnya tak sah, alias sholatnya batilah. Wadah. Jadi kita mempunyai berapa hukum jamaah? Wajib, fardu kifayah, sunnah, makruh, batilah. 5. Kita mempunyai 5. Kita mempunyai 5 hukum dalam berjamaah. Fil maktubah, yakni ini kan ya takalah fil maktubah karena nanti akan ada fardu kifayah. Memang ini hukumnya sholat jamaah di dalam maktubah. Apa itu maktubah? Sholawatul khams. Al muaddah, harus muaddah.
muaddah maknanya bukan qadhaan. Walaupun sholatul jamaah qadhaan sah. Jadi Tuan Azmi dan anaknya tertidur. Duhur tertidur bangun asar. Oh, kita sama-sama qadha. Sudah, jamaah qadhaan duhur sah, tapi bukan fardu kifayah. Mubah ya. Hah? Mubah. Tak, sunnah. Nah. Sunnah. Jadi, lil ahrar, harus ahrar. Maknanya hamba sahaya tidak dikatakan fardu kifayah. Ar-rijal, perempuan bisa lagi. Perempuan memang kalau nak jamaah tak apa-apa. Hukumnya bukan fardu kifayah, sunnah. Pelik nanti kalau perempuan ini, coba Anda bayangkan kalau ada perempuan ramai, ada 100 sholat berjamaah. Imamnya satu di depan. Alamak, semua kan tengok imamnya di siapa, semua tengok mana yang cantik ini. Kalau perempuan memang elok dia sholat di rumah. Nak sholat di masjid tak apa-apa. Cuma jangan pakai baju nak dibuat kenduri, dia buat ke masjid. Nanti make up-nya itu 1 kilometer. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Hukumnya al-mukimin, al-mukimin. Yang mukim, makna mukim, so, dia bukan mustautin ya, mukim. Apa itu mukim? Yang tinggal di sebuah tempat lebih daripada 3 hari plus hari masuk dan hari keluar. Hari masuk Senin tidak dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia pulang. Kalau dia Jumat dia pulang, dia sudah dianggap apa? Mukim. Apa itu mustautin? Ada lagi namanya mustautin. Mustautin itu yang sudah orang tempatan. Dibilang alladzi la yad'amu syita'an wala shayfan illa lihajah. Itu namanya mustautin. Mustautin itu adalah seseorang yang tinggal di sebuah tempat, dia tidak keluar musim panas atau musim dingin kecuali untuk hajah. Macam saya ini, saya bukan mustautin, saya ini mukim di Malaysia ini. Kenapa? Karena saya di sini bukan tempat saya tinggal. Berbeda dengan Tulungagung. Tempat saya tinggal, saya tidak akan keluar dari Tulungagung kecuali lil hajah. Lil hajah saja. Belajar hajat. Berbeda dengan Malaysia, hajat saya selesai saya pulang. Wadah ya. Walaupun lebih bertahun-tahun, saya di Malaysia 4 tahun, iya, tapi karena hajat saja. Macam dulu saya di Hadromut, saya 7 tahun tak pulang. Saya bukan mustautin di Hadromut, saya mukim. Karena saya tinggal lebih daripada 3 hari. Dan saya hanya mempunyai hajat, yaitu belajar. Setelah hajat itu selesai, saya akan pulang, akan kembali ke kandang saya. Al-mukimin kharaja bihi al-musafirun. Kalau mukimin saja fardu kifayah sholat berjamaah, wal mustautinun bil aula. Kita punya 3 derajat, al-mustautinun, wal mukimun, wal musafirun. Mustautin yang paling tinggi. Sholat Jumat diperlukan 40 mustautin. Mukim saya ini tidak dihitung daripada 40. Anda semua dihitung daripada 40. Anda walaupun Anda kemana namanya dulu itu, ke Hudaidah, kan bukan untuk selamanya kan. Selesai Anda pulang. Walaupun Anda 10 tahun di Hudaidah, tapi rumah Anda di sini di Malaysia. Anda di Malaysia ini apa? Mustautin. Ketika Anda mustautin, Anda dihitung daripada 40. Saya daripada mukimin tidak dihitung daripada 40. Apalagi musafir. Cukup untuk fardu kifayah di dalam sholat Jumat, di dalam sholat jamaah, cukup dia itu apa? Mukim, takyah, mustautin. Fardu kifayatin bihaitsu yadharu syiar. Hukumnya fardu kifayah sekiranya syiar itu yadhar. Maknanya di desa ini ada sholat berjamaah. Jadi tempatnya harus terbuka. Macam Sungai Cincin ini. Sungai Cincin kan desa yang sedikit besar. Untuk ada syiar Islam di sini,
Cukup tak ada satu masjid sholat berjamaah? Sungai Cincin. Tak cukup kan? Terlampau besar. Terpulang kepada desanya. Oh, kalau desa macam Sungai Cincin, karena ada 4 atau 5 lah, 5 surau atau 5 masjid, ada sholat berjamaah. Baru ada syiar. Mungkin desa yang kecil lagi perlu satu. Berbeda daripada desanya. Bihaitsu yadharu syiar. Karena itu tidak cukup tempat tertutup seperti rumah. Nanti kita rumahnya suatu zaman kita buat sholat berjamaah, tak boleh. Kena masjid yang mana orang kalau nak masuk tak malu. Berbeda dengan rumahnya orang atau pasar, mall, kita buat syiar sholat berjamaah di mall, tak boleh. Kenapa? Karena tidak semua orang boleh masuk mall. Mungkin malu lah, Habib-habib, tok guru nak masuk mall sedikit malu lah. Mereka menyamar dulu pakai apa agar tak apa namanya, agar tak terlihat. Nanti tengah-tengah masuk mall ada orang salaman, Ustaz minta doa, macam mana tengah mall gitu. Karena itu bihaitsu yadharu syiar fil amakin al maftuhah. Sekiranya orang-orang kalau masuk tempat itu tidak hilang murahnya, masjid atau apa, dan terpulang terhadap besarnya desa. Kalau desa ini besar, kira-kira kurang perlu berapa? 3 atau 4 tempat untuk tampaknya apa? Syiar, semarak syiar. Ayo. Syiar kalau ini aku dia punya terjemahan. Apa? Syiar. Apa? Terjemahannya Syiar saya tak tahu. Dibilang syiar. Bahasa Indonesia syiar pula. syiar ya. Syiar juga. Syiar ini macam Simbol. Hah? Simbol. Simbol ya, simbol, ikon. Maknanya ketika ada syiar ini dikatakan desa ini Islami. Ada ikon Islam di sini. Kan kita tak mungkin lah desa besar macam Sungai Cincin cuma ada satu masjid. Kita akan bertanya-tanya, ini desa Islam kan? Maknanya kalau ada desa besar masjid cuma satu, maknanya di situ banyak yang tak Islam. Apa ya kalau di dalam bahasa Indonesia kena proporsional. Apa bahasa Melayunya? Proporsional. Ratio. Hah? Apa ya? Ratio ya. Tahu bahasa Melayu. Nih. Jadi memang seimbang lah. Maknanya desa ini desa besar, penduduknya ada 3.000. Tak mungkin lah cuma satu masjid. Minimal kalau ada 3.000 orang tinggal di sini, yang sholat berjamaah 500 lah. Yakni satu masjid tak akan boleh tampung. Karena ada beberapa masjid. Sekiranya proporsional masjid dan besar dan penduduknya. Dan saya tak tahu, itu yang tahu orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang ada di sini, kepala desa, dun atau apa, kalau di Indonesia lurah, RT, tahu. Saya punya tempat ada sekitar 500, ini kena 2-3 masjid, macam itulah. Saya cuma mentakrir secara teori, secara global. Nanti aplikasi secara real itu orang-orang tempatan yang tahu. Menjawab. Bihaitsu yadharu syiar wa fit tarawih wa witri Ramadan ba'daha sunnah. Adapun sholat jamaah di dalam tarawih dan sholat witir ba'da apa? Ba'da tarawih sunnah. Ya ini keluar daripada adapun sholat witir bukan setelah sholat tarawih hukumnya mubah. Bukan sholat witirnya yang mubah, tapi jamaah di dalam sholat witir yang mubah. Dulu di pesantren saya setiap sholat isya ada sholat witir berjamaah. Hukumnya apa? Mubah. Silakan. Nah sholat witir jangan takut dibilang bid'ah. Tak ada bid'ah macam itu. Mubah. Oke, wa akadul jamaati dibilangkan sholat maktubah, sholat fardu itu kan sholat berjamaah itu kan fardu kifayah. Apakah derajatnya sama? Sudah saya katakan wajib, fardu kifayah atau pahala secara umum itu makulun ala tasyabuh. Tak semua sama. Ada yang besar, ada yang
kecil. Macam dosa ada yang besar, ada yang kecil. Pahala pun ada yang besar, ada yang kecil. Begitu pula fardul kifayah pun macam itu. Ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya kecil. Sholat 5 waktu berjamaah di dalam sholat 5 waktu tidak semuanya di dalam derajat yang sama. Karena kenapa? Tingkat kesulitannya itu berbeda-beda. Yang paling mudah maghrib, betul apa tidak? Yakni insya Allah lah maghrib 1/3 orang biasanya sholat berjamaah. Coba subuh. Subuh susah sedikit lah. Karena itu wa akadul jamaah fi subhi. Walaupun sholat asar lebih afdol daripada sholat subuh, akan tetapi jamaah di dalam sholat subuh lebih afdol daripada jamaah di dalam sholat asar. Kenapa? Karena terpulang kepada masyaqqah. Yani orang kelakal. Subhanallah. Saat Abdul Rahman Segaf itu ketika saya pernah menginap di rumahnya 1 hari, beliau mengatakan tidak ada macam sholat subuh berjamaah. Benar. Yani kalau Anda boleh sholat subuh berjamaah, hari Anda itu berkah. Maknanya Anda pagi sudah bangun, Anda boleh kerja banyak. Tapi kalau Anda bangun pukul 8, Anda bangun pukul 9, hati itu macam apa? Tak tenang. Macam tak tenang. Terus Anda itu nak connect itu susah. Subhanallah, dibilang kalau ada orang tak bangun ketika fajar, balas setan fi udhuni. Setan akan apa? Kencing di telinganya. Dulu dirubat, setiap sebelum subuh ada yang banguni. Ada satu orang tak bangun-bangun, suruh bangun tak bangun, ditinggal lagi, dibangunin lagi tak bangun. Yang ketiga dikencingi oleh pengurusi rubat itu. Kencingi, "Woi, kenapa kencing?" "Betul mana? Kencing saya apa kencing setan?" katanya. "Kencing saya apa kencing setan?" Ibn Hajar cakap bala syaiton hakikotan, bukan majazan, so. Hakikotan, yakni benar-benar kencing. Cuma tak wajib disucikan karena kita tak tampak, tapi bala hakikotan. Dan kencingnya setan itu punya efek di dalam hati kita. Subhanallah, tengok, Anda bangun pukul 8, hati macam nak marah. Tengok orang apa ini, yakni hari itu macam tak berkah lah. Biasa kalau Anda bangun tuh subuh, Anda sholat tahajud dulu 2 rakaat, terus ke masjid, balik, baca wirid kejap, baca Quran kejap. Banyak hal yang boleh Anda lakukan. Benar itu, Suf. Kalau Anda bangun siang lama, macam tak berkah hari itu. Wa akadul jamaah fi subhi, thummal isya, kemudian isya. Isya pernah. Karena sudah pukul 9. Udah lewat. Udah lewat, orang mengantuk, nak tidur. Apalagi yang pulang kerja pukul 6, jam pula datang maghrib, nak istirahat, baru bercanda, bergurau dengan anak, bergurau dengan istri, sudah nak ke masjid. Penat, Suf. Isya ini penat. Thummal asar. Asar susah, Suf. Asar waktu orang tidur, orang nak pulang kerja, nak sholat susah. Karena itu kan maghrib yang paling akhir. Karena maghrib paling senang maghrib itu. Maghrib paling senang. Wal jamaah lirrajuli fil masjidi afdal. Kemudian sholat jamaah untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan yang afdal dia itu di mana? Di rumah. Bahkan lebih afdal kalau di biliknya. Lebih afdal kalau dia di biliknya. Wal jama'atu lirrajuli fil masjidi afdal. Di dalam masjid lebih afdal. Di dalam masjid lebih afdal daripada di luar masjid. Jelas itu. Illa idza kanatil jama'atu fil baiti aktsar, kecuali kalau jamaah di luar masjid lebih banyak daripada di dalam masjid. Mungkin ada jamaah di rumahnya Ustaz Zaman ada 20 orang, di masjid cuma ada 10 orang. Dari segi tempat, masjid lebih afdol daripada rumah. Tapi dari segi jumlah, rumah
Jamaah di rumah lebih afdol daripada jamaah di masjid. Kalau berbeza antara rumah, antara jumlah dan tempat, lebih dikedepankan jumlahnya. Jamaah yang jumlahnya lebih banyak lebih afdol daripada jamaah yang jumlahnya sedikit, walaupun tempatnya lebih afdol. dibilang li annal fadilatal muta'alliqah bidzatil jamaah afdol minal fadilah al muta'alliqah bimakaniha. Ini pendapat Shahihul Muqaddimah. Akan tetapi Ibn Hajar tidak. Ibn Hajar berpendapat bahwasanya al jamaah al qalilah fil masjid afdol minal katsirah fi ghairil masjid. Wal mu'tamad inda Ibn Hajar annal jamaah al qalilah fil masjid afdol minal katsirah fi ghairil masjid. Wa hadza, tapi khilaf ini yakni aina afdol jamaah qalilah fil masjid awil katsirah fi ghairil masjid. Inda Ibn Hajar qalilah fil masjid afdol. Inda Shahihul Muqaddimah al-katsirah fi ghairil masjid afdal minal qalilah fil masjid. Khilaf ini semuanya fi ghairil masajid salasa. Selain Masjidil Haram, Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di 3 masjid ini al-jamaah al-qalilah fihi afdal mutlaqon daripada katsirah fi ghairiha. Bal qila annal infirad afdal. Annal infirad afdal. Wa tamadahu Romli. Macam mana? Tamadahu Romli. Imam Romli mengatakan al-infirad fi masajid thalatha afdal minal jamaah fi ghairiha. Ibn Hajar mengatakan kan al-jamaah al-qalilah fil masjid afdal minal katsirah fi ghairil masjid. Kenapa dibilang? Karena di rumah Ustaz Zaman, di masjid sama-sama jamaahnya. Tapi zadat jamaah ini bil makan. Zadat jamaah fil masjid bi fadilatil makan. Fadilatul makan ini fadilatul adat tidak bisa untuk challenge fadilatul makan. Berbeza kalau di sini infirad, di sini jamaah. Fadilatul makan tidak bisa challenge fadilatul jamaah. Tapi ini bukan jamaah lawan makan, kathratul jamaah. Kathratul jamaah tidak boleh challenge fadilatul makan. So, yakni ra'yu Ibn Hajar qawiyah. So, yani binisbah li qawiyah. Kecuali kalau di dalam masjid yang sikit itu ya ta'attol. Oh, saya kalau pergi ke rumahnya Ustaz Zaman, nanti masjid samping rumah saya itu tak ada yang sholat di sana. Karena apa? Karena yang sholat cuma saya, Alang dan Fateh. Kalau saya tak hadir, Alang sama Fateh sholat di rumah masing-masing. Masjid ini tak ada yang sholat. Memang di rumahnya Ustaz Zaman ada 20 orang, tapi saya 3 orang ini menghidupkan masjid ini. Ketika itu menghidupkan masjid itu lebih afdol daripada al-jamaah al-katsirah. Wa ma kathurat jama'atuhu afdal illa idza kana imamuha Hanafiyan. So, macam mana? Dan yang jamaahnya itu banyak lebih afdol kecuali kalau imamnya Hanafi. Kalau imamnya Hanafi lebih baik yang jamaahnya sikit. Jadi di masjidnya Alang imamnya Hanafi, banyak makmumnya. Di masjidnya Ustaz Zaman imamnya Syafi'i, jamaahnya sikit. Lebih bagus mana? Yang jamaahnya sikit apa jamaahnya banyak? Secara teori yang jamaahnya banyak lebih afdol. Tapi problemnya imamnya ini Hanafi, bukan karena kehanafiannya, tapi karena Hanafi ini meyakini sesuatu yang membatalkan. Apa itu? Dia meyakini ada wujubi ba'dil arkan. Al-Fatihah baginya tidak wajib. Meyakini seperti itu yubtilu sholat, karena diantara syurutu sihhatis sholat
Allah ya'taqid fardhon muayyanan min furudiha sunnah, sedangkan Hanafi ya'taqid fardhon min furudiha sunnah. Iya Habib, memang dia menurut makmumnya seperti itu, tapi menurut dia itu sah. Jadi tolak ukur dengan keyakinan imam atau keyakinan makmum. Al-ibrah bi'tiqadil makmum la bi'tiqadil imam. Jadi kadang imam itu melakukan sesuatu yang menurut dia tidak membatalkan, tapi menurut makmum membatalkan. Makmum tidak boleh sholat. Kenapa? Al-ibrah bi'tiqadil makmum duna i'tiqadil imam. Saya beri contoh. Di tengah-tengah, tak silap tuh Hanafi itu kalau memegang kemaluan tak batal wudhunya. Kemaluan ini tak batal pegang, karena dibilang kemaluan ini juz'un minka. Loh, ini kan bagian dari Anda kan? Apa beda dengan tangan? Paham Tuan Azmi? Sama kan? Ini kan bagian dari Anda kan? Anda pegang tangan batal tak? Kenapa Anda pegang kemaluan batal? Hanafi sholat Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu Hanafi, yang saya tahu megang kemaluan tak batal. Loh, menurut dia tak batal, menurut makmumnya yang Syafi'i ini batal. Sholatnya Syafi'i tak sah. Berbeda kalau Hanafi melakukan hal yang menurut dia batal. Contohnya tertawa terbahak-bahak. Kasta tertawa terbahak-bahak itu membatalkan indal Hanafi. Menurut Syafi'iyah tak batal, membatalkan wudhu maksudnya. Atau iftasot hijamah, setelah dia wudhu hijamah, sholat tak balik wudhu lagi. Menurut Syafi'i tak batal, menurut Hanafi batal. Hanafi menjadi imam. Imamnya meyakini sholatnya tak sah, tapi Syafi'i meyakini sholatnya sah. Sholatnya sah karena al-ibrah bi'tiqadil makmum walaysa bi'tiqadil imam. Wa ma kathurat jama'atuhu afdal illa idza kana imamuha Hanafiyan au fasikon. Ini wallahi ibarat sedikit pelik ini saya bilang ini. Hanafiyan au fasikon atau fal fasik alal Hanafi. Macam mana? Au fasikon, imamnya fasik. Dulu ada di kitabnya Hanafi itu, walau tazawwaja bi kitabiyatin au syafi'iyatin. Macam itu. Sahha li annahum ahlul kitabi fil jumlah billah. Allah maksudnya. Memang ada semacam persaingan lah. Persaingan antara madzhab. Jadi ibarat sedikit pelik ini memang. Imamuha Hanafiyan au fasikon. Fasik zahir kan. Kita tahu imamnya ini gangster atau apa, sudah tahu ya. Menjadi imam, apakah sholatnya sah? Sah. Akan tetapi makruh. Ketika imamnya makruh, maknanya jamaahnya ini tidak mendapat pahala, tidak mendapat pahala. Au muqtadi'. Au muqtadi'. Kecuali kalau apa namanya, kalau Anda tak sholat di belakang imam ini, Anda boleh kena problem nanti. Kenapa tak sholat? Subhanallah, banyak orang-orang di pemerintahan itu fusak. Kita tahu ini, tapi nak macam mana lagi? Dia sudah menang vote atau apa? Kita kena ikut. Kalau tak kena ikut nanti apa? Problem. Tapi tahu ini minum khamar, ini main perempuan. Tapi beberapa peraturan di negara, main perempuan, main khamar, minum khamar tak apa-apa selama tidak ada komplain. Kita nak buat apa? Dia jadi imam pula. Nah, saya pernah tengok di Eropa situ imamnya gay. Iya Pak, ada kan imam gay. Gay. Yakni LGBT macam mana? Menjadi imam masjid LGBT. Menjadi imam pula dia. Allahu Akbar. Nanti kalau kita tak sholat di belakang dia, kerajaan boleh tangkap kita. Kalau khauful fitnah tak apa-apa. Tapi kalau tak khauful fitnah, cari imam yang lain. Karena dulu Ibn Abbas atau Ibn Mas'ud pernah sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf.
Tahu lah Hajjaj bin Yusuf bunuh berapa puluh sahabat. Au mubtadi'an, imamnya mubtadi'. Imamnya apa? Mubtadi'. Dibilang tapi bibit atin la yukaffaru biha. Bid'ah yang tidak yukaffar seperti Wahabi, Mu'tazilah, Syiah. Bid'atun la yukaffar kamu Mu'taziliyin, wa Rafidiyin, wa Mujassimin, wa Jihawiyin. Gimana? Saya imamnya imamnya Mu'tazili, Rafidi, Syiah, au Mujassim, au Jihawi. Nah, ini maknanya kalau imamnya Wahabi, mubtadi', jamaahnya makruh, Anda macam infirad. Anda macam apa? Infirad. Bahkan menurut Ibn Hajar al-infiradu afdal. Al-infiradu afdal. Kenapa? Karena ada qaul jamaah ini tak sah. Dan sholat kalau jamaahnya tak sah, otomatis sholatnya juga tak sah. Maknanya sholat yang sah secara muttafaq lebih afdal daripada yang ada khilaf. So, fa in lam yajid au yata'attal masjidun qarib, au yata'attal masjidun qarib. Oh, kita nak pergi ke masjidnya Alang, jamaahnya banyak, tapi masjid samping rumah saya jamaahnya sedikit. Kalau saya tinggal ke rumah Alang, jamaah masjid samping ini tak akan ada. Maka lebih baik saya menghidupkan jamaah samping rumah saya yang jamaahnya sedikit daripada saya pergi ke masjid jauh yang jamaahnya banyak. Fal jamaah al-qalilah afdal. Fa in lam yajid illa jama'atan imamuha muqtadi'un wa nahwuhu minal fasik wa hanafi wa ghairihi fahiya afdalu minal infirad. Maka jamaah yang imamnya fasik, kalau dikasih dua pilihan, jamaah fasik apa infirad? Menurut Sohibul Matan apa? Jamaah yang imamnya fasik atau mubtadi' atau Hanafi, Maliki, Hambali lebih afdol daripada infirad. Wa tamadahu Ramli taba'an lisubuki wa ghairihi. Ini adalah pendapatnya Ramli mengikuti Subuki wa ghairihi. Wa inda Ibn Hajar al-infiradu afdal minal jamaah wara'a man dzukir. Inda Ibn Hajar bahwasanya al-infirad afdal. Kenapa? Karena salat khalfa hadhil ashkhas mukhtalafun fi sihhatiha. Mukhtalafun fi sihhatiha. Selama dia itu mukhtalaf fi sihhatiha, maknanya salat yang muttafaq ala sihhatiha afdal daripada yang mukhtalaf. Wadah? Wa tudrakul jama'atu ma lam yusallim. Oke, sekarang yang namanya 27 kan sholat berjamaah, 27 lebih afdol daripada yang tidak berjamaah. Jadi 27 ini macam-macam. Ada 27 ringgit, 27 rupiah, 27 dolar. Semakin awal Anda mendapat jamaah, maka 27 ini semakin tinggi. Akan tetapi mutlak 27 ini didapatkan, Anda mendapatkan ketika Anda Allahu Akbar, roknya Anda ini sebelum Assalamualaikum ya imam. Wadah ya Suf. Wa tudrakul jama'atu ma lam yusallim. Wa tudrakul jama'atu ma lam yusallim. Suf tengok ya. Ay yashra'u fis salami indar ramli. Yashra'u yani min alif lam di Assalamu alaikum. Wa inda Ibn Hajar aw yantiku bil mim min alaikum. Assalamu alaikum. Kumnya, mimnya. Inda Ibn Hajar kalau Anda sudah Allahu Akbar dan imam masih Anda mendapat jamaah. Inda Ibn Hajar qabla an yafrughal ma'mum min taharrumihi. Sebelum makmum itu menyempurnakan takbiratul ihram. Lakin laisa kafadilati man adraka kullaha. Akan tetapi fadilahnya tidak seperti orang yang mendapatkan fadilah jamaah daripada awal. Dulu saya pernah tengok Habib Umar ketika sholat tarawih di Masjid Ba'alawi. Beliau sempat terlambat 1 rakaat sholat isya, mungkin karena busy atau apa, sempat terlambat 1 rakaat. Beliau tak akan ikut. Nah, tunggu
jamaah lain. Para orang-orang Malaysia Indonesia tengok Habib Umar tunggu sholat berjamaah, mereka pun tak ada yang ikut imam, mereka tunggu Habib Umar untuk sholat. Subhanallah, ya ini gua yang alam. Memang benar berjamaah 3 rakaat masih kurang, tidak sempurna daripada orang yang berjamaah 4. Jelas itu. Ya ini kita pikir memang semacam itu. Apalagi Anda Allahu Akbar, kemudian imam Assalamualaikum warahmatullahi. Anda dapat 27, tapi 27-nya tak rupi. Hah? 27 rupiah. Tak ada harga 27 rupiah. Walidha yusannu liman adraka ba'dal jamaah intidaru jama'atin ukhra intarjaa. Walam yafut bintidarihi laha waqtul ikhtiyar. Dibilang kalau memang sudah terlambat nak takbiratul dengan ihram, kalau memang akan mendapat jamaah baru, bete tunggu. Jangan ikut jamaah yang awal. Kalau tidak yafut waqtul ikhtiyar. Wa tudrakul jama'atu malam yusallim wa fadilatul ihram bi huduri taharrumil imam wa tibaihi fauran. Dibilang yang paling afdal idrakul jamaah antudrika takbiratul ihram al imam. Maknanya waktu sholat idraku takbiratul ihram al imam. Maknanya kalau yang sudah Allahu Akbar, Anda langsung Allahu Akbar, jangan tunggu apa-apa lagi. Itu adalah hal yang paling afdal. Dibilang itu syai'in sofwah wa sofwatu sholat at-takbiratul ula fahafidhu alaiha. Intinya sholat itu adalah mendapatkan takbiratul ihram. Apa kalau Syekh Zubat wal fadlu fi takbiratil ihrami bil ishtighali akibat. Dibilang fadilah sholat itu adalah di dalam takbiratul ihram. Bila Anda mendapatkan takbiratul ihram bil ishtighali akibat imam. Setelah imam Allahu Akbar, anta tashtagil bi takbiratul ihram. Mungkin bersiwak dulu, benarkan dulu langsung Allahu Akbar, bukan balas WhatsApp atau buat status. Takbiratul ihram likulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ulama orang subhanallah ya, orang nak buat apa aja sekarang ditulis, sampai malaikat pening dia nak tulis apa, semua sudah ditulis oleh dia. Wa fadilatul ihram bihuduri taharrumil imam wa tibaihi fauran. Dibilang na'am yuqdaru fi waswasatin khafifah. Kalau ada waswasah khafifah tak apa-apa. Apa itu khafifah? Dibilang sekiranya waswasnya itu tidak menjadikan dia yufawwid ruknaini fi'liyin, 2 rukun fi'li. Aw malai tulu zaman urfan walau ada ila fawatil qiyam umum. Dibilang wala yusannul isra' li khaufi fawati taharrum. Jangan lari. Imam sudah takbiratul ihram Anda lari, jangan lari. Bal yundabu an yamshiya bisakinatin. Slow. Kama law amina fautaha wa kada in khafa fautal jamaah fi ghairil jum'ah. Wa yustawadiha wa fadilatul ihram bi huduri taharrumil imam wa tibai fauran wa yustahabbu intidaru dakhil fir ruku'i wa tasyahhudil akhir. Imam bila-bila dia itu imam yang sudah pro, dia itu akan tahu. Kadang-kala kita ini ketika ruku kita dengar orang ribu. Ada nggak? Ada beberapa masjid itu dari kayu. Jadi kalau ada orang lari itu kita boleh dengar. Ketika kita tengok ada orang lari, nah ikut kita. Terutama di dalam 2 tempat, di dalam ruku dan sebelum salam. Itu disunahkan imam untuk tunggu. Macam mana tunggunya? Tunggu dengan cara melamakan ruku dengan 2 syarat. Tidak lama menunggu, maksudnya menunggunya tidak terlampau lama.
Macam mana lama itu, tolak ukur lama, sekiranya waktu dia menunggu itu, kadar dia menunggu itu, jika dibagi ke semua rukun sholat, orang akan cakap sholatnya orang ini lama. Kalau sampai seperti itu, maka sudah tidak disunahkan untuk tunggu. Dan harus dia tidak boleh untuk membeza-bezakan orang, semua sama menunggu. Oh, kalau yang lari itu alang, saya tahu langkahnya alang, saya tunggu kalau alang. Kalau zaman tak saya tunggu. Itu tak boleh macam itu. Walaupun alang ini orang yang sholat, orang elim, zaman ini tak boleh. Ketika menunggu, semuanya harus ditunggu. Dia tak boleh beza-bezakan orang. 2 syarat. Wa yustahabbu intidharu dakhil fir ruku'i wa tasyahhudil akhir. Kenapa? Karena fir ruku', kalau Anda menunggu orang di dalam ruku', orang itu akan mendapat 1 rakaat. Kalau Anda menunggu dalam tasyahhudil akhir, orang itu akan mendapat jamaah. Karena itu disunahkan untuk menunggu. Di selain 2 ini tak ya. Menunggu dalam qiyam tak ada guna. Menunggu dalam i'tidal tak ada guna. Ruku' sudah rakaat sudah lepas. Bisyarti an la yatulal intidhar. Apa itu? Bihaitsu law uzzi'a ala jami'i af'ali shalah la dhahara lahu atharun mahsus fi kullin ala hiyalihi wa illa kuriha. Kalau dia terlampau lama untuk menunggu, sekiranya kalau kadar menunggunya itu dibagi ke setiap rukun sholat, akan tampak lamanya, maka kadarnya itu menjadikan menunggunya itu makruh. Kalau tak, maka menunggunya itu sunnah. So, tengok yang atasnya, wa inna ma yantadiruhu bi syarti an ya'taqida dakhil idrakur raf'ah bi ruku'. Kalau yang masuk itu meyakini bahwasanya dengan ruku' Anda mendapatkan rakaat. Kalau tak silap Ibn Hazm, tak silap. Anda mendapatkan ruku', tak mendapatkan rakaat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma fatakum fa'atimu wa ma atraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Yang dapat Anda sholat, yang tak dapat Anda ganti. Anda tak dapat qiyam kok Anda tak nak ganti. Sedap sangat Anda ini. So, Ibn Hazm itu. Wa fadilatul jamaah bi tasyahhud. Dibilang harus mendapat fadilatul jamaah bi tasyahhud. Wa an la ya'tadal futuh bi taharrumihi. Ada orang itu kalau takbir,